Selamat pagi. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan kembali belajar, anak-anak akan kembali memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini Bu Mayu ditemani sama Ibu Monica dan Ibu Yolita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, anak-anak, sekarang kita Ibu Mayu mau ajak anak-anak bernyanyi satu lagu yang bilang kita ini diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Coba anak-anak perhatikan ya. Nanti Ibu Monik dan Ibu Yolita akan kasih gerakannya. Anak-anak bisa ikutin di rumah ya. Sekarang kita bernyanyi. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya anak-anak yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, pasti diberkati. Nah sekarang anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Mayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami bisa memuji Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau kami rajin berdoa dan baca firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Ya, anak-anak selamat pagi. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak, kemarin Ibu Mayu sudah bercerita tentang bagaimana manusia pertama yaitu Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di suatu taman yang indah. Ada yang masih ingat tamannya namanya apa? Ya, benar sekali, Taman Eden. Nah, anak-anak, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden supaya apa? Supaya mereka bisa merawat, menjaga semua ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden. Baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, semua harus dirawat dan dijaga oleh Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya anak-anak, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah di dalam Taman Eden boleh mereka makan sepuasnya. Tetapi buah yang ada di pohon yang ada di tengah-tengah taman, di tengah-tengah Taman Eden ada buahnya dari pohon tersebut. Nah, itu tidak boleh dimakan. Itu namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon itu tidak boleh dimakan buahnya ya. Kalau yang lain boleh dimakan dengan bebas. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kamu makannya, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah, kemudian Adam dan Hawa mendengarkan perintah tersebut. Pada suatu kali ada hewan yang berbunyi demikian. Itu apa ya anak-anak? Ayam, bukan ya? Itu apa ya? Kira-kira bunyi apa itu? Dia jalan pakai perutnya. Apa itu ya? Binatang apa? Nah, binatang itu namanya ular ya. Ular itu terkenal dengan binatang yang cerdik, pintar ya. Pada suatu ketika iblis masuk ke dalam ular
dan dia memakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa supaya tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah kemudian ular itu datang bertemu dengan Hawa ketika Hawa sedang berjalan di Taman Eden. Kemudian ular itu berjumpa dengan Hawa. Ular itu berkata begini kepada Hawa, Hawa, bukankah tentang buah di taman ini Tuhan berkata bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kalian makan? Nah terus si Hawa menjawab begini, oh tidak Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang bahwa semua buah di taman ini boleh kami makan kecuali tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan atau raba buahnya. Nah karena nanti kami mati gitu ya anak-anaknya. Jadi Hawa bilang semua buah di taman boleh dimakan, tapi buah yang di tengah tidak boleh dimakan atau dipegang, diraba, nanti kami mati. Nah kemudian ular itu bilang, oh tidak kamu tidak mati, nanti kamu akan sama seperti Tuhan, bisa tahu yang baik dan yang jahat. Terus Hawa mulai tergoda oleh godaan iblis yang memakai ular tersebut. Kemudian akhirnya karena buah itu bagus sekali, menarik hati dan sepertinya enak, kemudian Hawa pun mengambil buah tersebut. Hawa mengambil buahnya, kemudian dia memakan buahnya. Enak ya. Bukan hanya dia sendiri, kemudian dia ambil lagi satu, dia berikan kepada Adam. Nah, kemudian Adam dan Hawa memakan buah itu. Nah ketika mereka selesai memakan buah itu, tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Hah? Kok bisa Adam dan Hawa telanjang? Nah anak-anak, waktu Tuhan menciptakan manusia, awalnya manusia nggak pakai baju, nggak malu. Nah yang membuat mereka malu, yang membuat manusia malu nggak pakai baju itu adalah dosa, tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi ketika mereka tidak taat dengan perintah Tuhan tadi, akhirnya mata mereka terbuka, mereka malu karena mereka tidak pakai baju. Kemudian karena mereka takut, aduh ini jangan-jangan Tuhan nanti tahu dan Tuhan pasti marah. Kemudian mereka bersembunyi, Adam dan Hawa bersembunyi, mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Nah kemudian tibalah ada bunyi langkah kaki di taman. Nah ketika mereka mendengar langkah kaki di taman itu, mereka ketakutan. Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi. Terus Tuhan memanggil Adam dan Hawa, di manakah engkau? Nah kemudian Adam dan Hawa muncul, mereka takut. Apakah yang engkau telah lakukan? Mereka takut dan mereka malu gitu. Kami telanjang, kami takut, kami malu. Terus Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kalian telanjang gitu? Pasti kalian sudah memakan buah yang aku larang ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah kemudian Adam bilang, oh Tuhan, ini Hawa yang kasih sama aku buahnya. Terus Hawa juga nggak mau kalah dong, nggak mau disalahin. Hawa bilang, Tuhan, ular itu yang kasih, yang goda aku gitu. Mereka nggak ada yang minta maaf dan nggak ada yang mau ngaku sama Tuhan gitu ya. Nah anak-anak sebelum Tuhan datang, jadi karena mereka tadi malu ya, mereka malu, mereka telanjang, mereka ambil dedaunan, mereka ambil tumbuh-tumbuhan untuk mereka pakai menjadi baju mereka. Jadi mereka ambil daun-daun, mereka anyam begitu jadi bajunya mereka sebelum Tuhan Yesus datang. Nah kemudian ketika Tuhan datang, Tuhan akhirnya membuat baju yang baru, ganti baju mereka tadi yang daun-daun itu, kemudian Tuhan menggantikan dengan kulit binatang gitu ya, jadi membuat baju yang lebih bagus lagi. Nah tapi karena mereka sudah tidak taat kepada perintah Tuhan dan itu namanya dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Dan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian Tuhan memerintahkan 2 orang malaikat untuk menjaga Taman Eden. Adam dan Hawa tidak boleh lagi kembali ke Taman Eden. Mereka akan dihukum. Adam dihukum, dia akan bekerja keras mencari makanan sendiri. Yang sebelumnya di Taman Eden semua buah-buahan sudah tersedia, makanan yang enak banyak, tumbuh-tumbuhan segar-segar. Tapi karena tidak taat, diusir dari Taman Eden, harus bekerja sendiri. Kemudian untuk Hawa dia nanti akan susah melahirkan gitu, sakit melahirkan. Makanya mama kalau melahirkan kalian dan juga melahirkan ibu Elmi, ibu Maya, dan semua kita yang dilahirkan oleh ibu sakit sekali gitu ya anak-anak. Itu karena apa? Karena dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemudian ular juga dihukum. Ular tadinya punya kaki ternyata anak-anaknya, tapi setelah dihukum dia harus jalan pakai perutnya dan debu tanah menjadi makanan ular tersebut. Nah anak-anak, apa yang mau kita pelajari hari ini? Kalau Tuhan sudah
kasih perintah kita melalui firman Tuhan yang disampaikan ibu-ibu guru kita atau perintah siapapun itu harus belajar taat ya anak-anak. Nah dosa itu biar anak-anak mengerti dosa itu artinya tidak taat kepada perintah Tuhan, dan hukuman dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal selama-lamanya, mati dan tersiksa begitu ya anak-anak. Nah tapi ingat, walaupun manusia Adam dan Hawa tidak taat, tapi Tuhan tetap sayang sama mereka. Buktinya Tuhan membuatkan mereka baju yang lebih bagus dari sebelumnya. Anak-anak di rumah dan Ibu Elmi pasti pernah nakal ya, pernah tidak taat, pernah melawan orang tua dan seterusnya. Nah tapi ingat anak-anak, walaupun anak-anak dan Ibu Elmi nakal, kadang-kadang malas, kadang-kadang tidak taat kepada perintah guru dan perintah Tuhan, tapi ingat Tuhan tetap mengasihi anak-anak dan Ibu Elmi. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tetap mengasihi kita ya anak-anak. Oke anak-anak, Ibu Elmi mau mengajak anak-anak untuk berterima kasih karena Tuhan sangat sayang kepada kita walaupun kita tidak taat. Tapi ingat, Tuhan juga tetap mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan ampuni kami, seringkali kami juga tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada guru. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus masih mengasihi kami. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih baik dan taat kepada Tuhan, orang tua dan guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Anak-anak selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya anak-anak, hari ini kita bersyukur dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus karena Dia selalu menjaga kita. Sehingga hari ini kembali kita bisa belajar. Ya anak-anak, tadi kan kita sudah senam ya. Nanti ada senam bersama, anak-anak lakukan di rumah ya, ada senamnya. Nanti ada videonya yang akan Ibu Guru kirimkan di grup. Dan anak-anak sekarang kita mau lanjutkan belajar kita. Tapi sebelumnya Ibu Yolita tetap mau bertanya. Anak-anak ingat ini hari apa? Hari apa anak-anak? Hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ya. Ingat-ingat ya anak-anak ya, dengan tahunnya, dengan bulannya, dengan tanggalnya dan juga harinya. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi. Nanti anak-anak di rumah juga nyanyikan lagu ini ya, lagu Mata Untuk Melihat. Yuk kita nyanyi sama-sama. Datang ke sekolah, kita sudah bisa belajar di sekolah, kita bisa nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Anak-anak tetap semangat. Sebelum belajar kita mau tepuk semangat dulu ya anak-anak. Masih ingat tepuk semangat? Pasti masih ingat. Yuk, dalam hitungan ketiga kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Gimana sih? Belum kan? Aku gini ya kan? Tepuk semangat. 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 Sekali
Tepuk semangat. 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 Ya, lakukan di rumah ya anak-anak. Tetap semangat semuanya. Jangan loyo-loyo ya. Harus semangat belajar. Ya anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau mengajak anak-anak untuk melihat cara membuat gelang tangan ya. Ya, ini Ibu Yolita mau tunjukkan sesuatu anak-anak. Ya anak-anak, sekarang kita mau melakukan kegiatan meronce. Kita mau meronce gelang ya anak-anak. Sekarang coba lihat, ada benang dan juga ada sedotan. Ini kita akan melakukan kegiatan meronce ya. Sekarang kita perhatikan cara meronce, cara membuat gelang. Ayo anak-anak perhatikan ya. Masukkan sedotannya ke dalam benang. Ya, masukkan pelan-pelan, disusun. Ya anak-anak, nanti bikinnya jangan buru-buru ya. Kalau di rumah mamanya ada masak sayur kangkung, kan ada batang kangkung itu juga bisa dipotong, dijadikan gelang ya. Itu namanya kita meronce anak-anak ya. Sekarang Ibu contohnya pakai sedotan dan juga benang. Ya, perhatikan. Ya, lihat susunnya pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat supaya hasilnya rapi. Sudah jadi. Nah, nanti ikatkan di tangannya, di pergelangan tangannya. Coba ini. Anak-anak lihat, sudah jadi. Ya, ini namanya kita meronce bentuk gelang ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melihat nih cara meronce dengan menggunakan benang dan sedotan. Kita bikin gelang kan anak-anak. Nah, kalau di rumah mamanya ada masak nih, masak sayur kangkung, anak-anak boleh pakai batang kangkung untuk membuat gelang tangan ini ya. Ambil tali, terus batang kangkungnya dipotong kayak begini kecil-kecil ya. Anak-anak bisa bikin dari batang kangkung juga. Anak-anak, kegiatan untuk ini tidak perlu anak-anak kumpulkan ya, hanya anak-anak lakukan di rumah untuk belajar ya, tidak perlu dikumpulkan yang untuk ini. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu Yolita nih mau tanya, anak-anak kan selama ini tidak sekolah kan? Dari bulan Maret kemarin sampai sekarang anak-anak belum pernah datang ke sekolah, apalagi yang dari TKA. Yang dari TKA naik ke TKB ini belum pernah datang ke sekolah. Itu karena apa? Karena ada virus yang membuat anak-anak tidak bisa datang ke sekolah, yaitu virus apa? Corona. Nah, sekarang Ibu Yolita mau nanya nih, apa yang anak-anak lakukan selama ada di rumah selama corona ini? Anak-anak kan tidak boleh keluar rumah kan, harus tetap di rumah, jaga kebersihan kan. Kalaupun anak-anak keluar rumah harus pakai apa? Masker ya, tutup mulutnya ya. Terus disuruh cuci tangan kan, supaya tetap bersih. Ibu Yolita mau tahu nih, apa yang anak-anak lakukan selama di rumah? Selama tidak datang ke sekolah, tidak bisa belajar di sekolah, apa yang anak-anak lakukan? Ini tugasnya, nanti Papa Mama tanyakan ya ke anak-anak, terus nanti divideokan. Nanti anaknya menceritakan pengalaman dia selama di rumah ya, selama COVID ya. Jadi anak-anak menceritakan, terus nanti Mama Papanya videokan, kirim ke Ibu Yolita, Ibu Bunga, dan Ibu Ros ya, yang ada di kelas anggur, tulip, dan juga stroberi. Nanti anak-anak ceritakan ya, kasih tahu Ibu Yolita, kasih tahu Ibu Bunga, kasih tahu Ibu Ros, apa yang anak-anak lakukan selama corona ya, selama COVID ya. Anak-anak kan tidak bisa kemana-mana tuh. Jadi anak-anak ceritakan ya, kasih tahu ya, jangan diam-diam, harus berani anak-anak.
Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu Yolita mau kasih tugas buat anak-anak untuk mewarnai gambar. Nah, ya. Ya anak-anak, sekarang selanjutnya Ibu mau kasih kegiatan buat anak-anak. Anak-anak lihat ini gambar apa ini? Gambar anak lagi apa? Minum susu. Siapa yang di rumah suka minum susu? Ibu Monika suka minum susu. Kalau Ibu Yolita nggak suka minum susu karena Ibu Yolita sudah sehat, sudah gemuk, ya. Tapi anak-anak yang masih kecil, kalau mama papanya kasih minum susu, susunya diminum supaya badannya sehat, ya. Nah, tugas anak-anak akan mewarnai gambar anak minum susu. Nah, anak-anak warnai yang rapi ya. Nanti rambutnya dikasih warna apa, ya. Terus kulitnya, bajunya dikasih warna yang rapi. Anak-anak warnai pelan-pelan, jangan dicoret-coret, jangan sampai keluar garis. Nanti kalau coret-coret sampai keluar garis-garis ini, bintangnya Ibu kasih sedikit. Mau? Mau dapat bintang hanya satu? Nggak mau. Ibu Monika juga nggak mau kan, Bu? Nggak mau. Ibu Yolita nggak mau. Ibu Yolita mau bintangnya 5. Yang bagus ya, makanya warnai yang rapi supaya nilainya juga bagus ya anak-anak ya. Warnai yang rapi. Ya anak-anak, Ibu Yolita mau kasih tahu, selama belajar di rumah anak-anak harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa apa? Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus anak-anak ya. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Sampai hari ini anak-anak bisa sehat, bisa tetap melihat ibu guru yang lagi mengajar, bisa lihat YouTube Ibu Elmi, Ibu Mayu yang lagi mengajar. Itu karena anak-anak tetap sehat, diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Jadi tetap ingat berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Anak-anak kalau sudah belajar, yang sudah belajar kan ada buku, ada pensil kan, berantakan tuh di lantai atau di meja. Apa yang anak-anak lakukan? Ayo, Ibu Yolita mau tahu. Kalau sudah belajar, buku sama pensilnya atau tasnya diapain? Diapakan anak-anak? Dirapikan, dibereskan, disusun kembali bukunya, disusun kembali pensilnya, masukkan ke dalam tas. Supaya apa? Supaya rapi, tidak berantakan, tidak buang-buang ke sana sini, nanti bukunya jadi hilang lagi ya. Jadi setiap selesai belajar, anak-anak belajar rapikan alat belajarnya, belajar rapikan buku, pensil, dan tasnya. Jangan dibuang sembarangan anak-anak ya. Kalau yang suka buang-buang buku sembarangan, suka simpan tasnya sembarangan, itu anak yang tidak bagus. Itu anak kelingking. Mau jadi anak kelingking? Nggak mau. Ibu Monika mau? Nggak mau ya. Kalau mau jadi anak jempol, harus pintar dan rajin ya. Tidak usah sembarangan buang-buang bukunya supaya tidak hilang. Ya anak-anak, saat belajar anak-anak harus sabar ya. Kalau mama papa ajarkan anak-anak belajar, anak-anak harus sabar. Tidak boleh marah sama mama papa ya. Kalau mama papa ngomong harus mendengarkan dengan baik. Pakai apa? Pakai telinga ya. Mendengarkan dengan baik. Ya anak-anak, kita bersyukur buat hari ini kita bisa belajar. Dan saat ini ingat tugas anak-anak mewarnai di rumah, mewarnai gambar ini ya anak-anak, mewarnai di rumah. Dan juga anak-anak boleh mempraktekkan cara meronce ya, baik dari sedotan maupun dari batang kangkung. Tapi itu tidak perlu anak-anak kumpulkan tugasnya. Dan juga selanjutnya papa mama tugasnya videokan anak-anak menceritakan pengalaman selama COVID, selama mereka ada di rumah. Itu saja yang divideokan. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan menutup belajar kita hari ini. Kita akan berdoa, berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Dia sudah menjaga kita selama belajar. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan lagu Bapa Terima Kasih.
berdoa, ikuti Ibu Yolita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, karena Tuhan begitu sayang kepada kami, sehingga hari ini kami tetap bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kesehatan, kepintaran, kesabaran di dalam kami belajar. Berkati juga Papa Mama yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.